Selamat siang semua. Silakan duduk. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena ada penyelenggaraan. Pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul kembali di sini untuk melaksanakan kegiatan aktivitas kita dalam proses pembelajaran. Oke, baiklah, sebelumnya perlu sesi dulu. Maria Niron, Hadir Pak. Mikaela, Hadir Pak. Petrus Paulus, Hadir Pak. Roswita, Hadir Pak. Yakobus, apa ya? Yohana Ose, Hadir Pak. Yohanes Paulus, Hadir Pak. Yomanita. Hadir Pak. Karena kita di sekolah itu sangat penting, kan? Satu hari kalau kita hadir di sekolah itu sebenarnya kamu harus merasa bahwa itu kerugian untuk kamu sendiri, karena materi pembelajaran di sekolah itu terlewatkan. Usahakan supaya setiap hari itu harus hadir, kecuali kamu sakit. Baik, hari ini kita sudah masuk pada pokok bahasan yang baru. Jadi kali lalu kita sudah melihat materi tentang materi dalam tentang apa? Bahasan kali lalu tentang apa? Gerak, gerak, tentang hidup. Oke. Untuk pembahasan yang kedua ini tentang usaha dan pesawat sederhana. Tentang usaha dan pesawat sederhana. Jadi pada pokok bahasan ini ada dua sub-pokok bahasan yang akan kita pelajari. Nah, dari dua sub-pokok bahasan ini kita akan adakan 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan. Jadi sub-pokok bahasan pertama tentang usaha itu 1 kali pertemuan, sedangkan untuk pesawat sederhana itu kita akan adakan 2 kali pertemuan. Jadi khusus untuk pertemuan yang pertama ini kita akan melihat materi tentang usaha. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menganalisis usaha yang terjadi pada suatu benda dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian usaha dengan tepat. Kemudian, tujuan yang ketiga, siswa dapat merumuskan persamaan usaha. Persamaan usaha B sama dengan F alias sebentar akan kita pelajari. Dan mampu menggunakannya dalam perhitungan besar usaha. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, baik. Ini ada video, tapi Pak Guru tidak bisa tampilkan saat ini. Link ini akan Pak Guru bagikan kepada kalian semua. Silakan pulang, yang punya HP bisa bareng dengan teman untuk buka dan nonton bersama. Ini video tentang pembelajaran materi usaha. Jadi link ini Pak Guru akan bagikan. Kalau kamu bawa pulang, yang punya HP Android bisa berbagi dengan teman untuk menonton bersama. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik, kita lanjut. Ini kita masuk pada bagian yang berikut, pemahaman usaha, konsep usaha. Pemahaman konsep usaha ini berkaitan dengan pemahaman konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa banyak dalam kehidupan sehari-hari usaha yang kita lakukan sendiri, usaha yang kita lihat orang
orang lain lakukan lalu kita lihat. Nah, jadi misalnya kalau guru bisa kasih contoh, di sini ada contoh. Abdul berusaha keras dalam belajar agar dapat berhasil dalam ujian. Itu termasuk salah satu usaha. Kemudian ayah berusaha dengan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, Andi berusaha merawat tanaman mentenya agar memperoleh hasil yang berlimpah. Oke, baik. Dari ketiga contoh yang aku berikan itu, mungkin masih ada contoh-contoh lain yang kalian bisa sampaikan. Mungkin ada yang bisa kasih contoh usaha yang lain. Coba, siapa yang bisa? Joyce, kasih satu contoh. Kasih satu contoh. Rosita? Seorang ibu jualan kue untuk keluarga. Iya, seseorang ibu berusaha dengan menjual kue untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin satu lagi, coba. Oke, Joyce. Kita belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Belajar untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Belajar untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Itu termasuk contoh usaha. Oke, baik. Jadi dari contoh yang Pak Guru berikan tadi ada 3 contoh, kemudian ditambahkan oleh Roswita dengan Joyce. Itu termasuk contoh-contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Contoh-contoh penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dari beberapa contoh itu maka Guru bisa menyimpulkan bahwa kata usaha dalam kehidupan sehari-hari diartikan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil. Baik, itu usaha, pemahaman usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari itu sama dengan pengertian usaha dalam fisika. Sama atau tidak coba? Sama ya? Sama. Sama. Usaha dalam kehidupan sehari-hari tentu pemahamannya sama dengan usaha secara fisika. Tetapi usaha secara fisika itu memiliki kekhasan tersendiri. Ya? Usaha secara fisika itu memiliki kekhasan tersendiri. Pada materi sebelumnya di kelas 7 kita sudah pelajari tentang gaya. Masih ingat? Masih ingat? Gaya itu apa? Terus kita? Gaya itu apa? Mirna? Gaya adalah tarikan atau dorongan suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Jadi materi yang kita sudah pelajari harus tetap diingat. Jangan karena sudah di kelas 8, materi-materi di kelas 7 ditinggalkan. Jadi ulang, karena materi ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, ulang lalu bongkar-bongkar itu bacakan kembali materi tentang gaya. Oke. Nah kemudian, jadi kamu guru tanyakan materi gaya karena usaha itu berkaitan dengan gaya dan juga perpindahan. Nah, pada materi sebelumnya tentang gerak itu kalian juga sudah pelajari tentang perpindahan perpindahan benda. Bergerak. Gerak perpindahan benda. Perpindahan itu apa? Dari kata dasar apa? Pindah. Pindah itu apa sebenarnya? Menurut kamu punya pikiran sendiri. Pindah itu apa? Itu apa sebenarnya? Pindah itu bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Usaha berkaitan erat dengan gaya dan perpindahan. Karena ada gaya, maka ada perpindahan. Oke, baik sebelum kita masuk pada pemahaman materi tentang
tentang usaha, coba perhatikan gambar. Oke, ini gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini terlihat seseorang sementara mendorong meja, ya. Kemudian gambar kedua itu terlihat seseorang sementara mendorong tembok. Kemudian gambar ketiga itu terlihat seseorang sementara membawa kardus, ya? Membawa kardus. Jadi sudah lihat gambar, ya? Sekarang yang Pak Guru maksudkan sekarang, 3 orang teman kalian ini akan melakukan demonstrasi sesuai dengan gambar yang ada, ya? Dengan gambar yang ada. Oke. Yang pertama, silakan Joyce mendorong meja. Dorong meja Guru. Yang lain perhatikan. Kemudian yang berikut, Mirna mendorong tembok di sebelah sana. Oke, sudah. Kemudian yang berikut, Obi. Pegang buku itu, jalan begitu, kemudian kembali lagi ke sini. Oke. Sudah? Oke, baik. Sekarang silakan kembali. Terima kasih banyak, ya. Ada ini demonstrasi yang dilakukan oleh ketiga teman kalian tadi. Pada demonstrasi yang pertama, dari pengamatan kalian tadi, mungkin ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan? Ada? Ada? Yang ada? Yang mau jawab ke mana? Silakan. Ada? Oke, terus kita? Mengapa tembok jika didorong tidak bergerak? Mengapa tembok jika didorong tidak bergerak? Coba, yang lain? Obi? Mengapa meja didorong bisa bergerak? Mengapa meja ketika didorong bisa bergerak? Kemudian yang berikut? Mungkin masih ada? Mirna? Tadi Mirna sudah dorong. Coba yang lain. Yang Mirna sudah lakukan demonstrasi tadi. Coba yang lain bisa. Somi? Iman? Mengapa buku kalau diangkat bisa bergerak? Mengapa buku ketika diangkat bisa bergerak? Oke. Mungkin masih ada? Pada percobaan yang pertama tadi, pada percobaan yang demonstrasi yang pertama tadi mendorong meja. Ketika Joyce mendorong meja, apa yang terjadi? Meja berpindah. Meja berpindah. Kemudian pada demonstrasi yang kedua, ketika Mirna mendorong tembok, apa yang terjadi? Yang mau jawab angkat tangan. Ketika
Mirna mendorong tembok. Apa yang terjadi? Ya? Tembok tidak bergeser. Tembok? Tidak bergeser. Tembok tidak bergeser. Oke, kemudian pada demonstrasi yang ketiga, Obi mengangkat buku, lalu jalan sampai di pintu, kemudian kembali lagi ke sini. Apa yang kamu lihat saat demonstrasi yang ketiga tadi? Coba jawab. Demonstrasi yang ketiga tadi yang kamu lihat itu apa? Hah? Jawab saja sesuai dengan kamu punya, yang ada di kamu punya pikiran itu kamu jawab saja. Siapa yang bisa? Dari hasil pengamatan tadi, demonstrasi yang ketiga itu yang kamu lihat tadi apa? Natalia, Yohan, apa yang kamu lihat tadi? Hah? Roswina? Kalau memang video yang diangkat Obi berpindah arah. Buku yang diangkat Obi berpindah arah. Bagus. Mungkin ada yang lain? Oke. Pada demonstrasi yang pertama tadi, ketika meja didorong, meja berpindah. Kemudian pada demonstrasi yang kedua, mendorong tembok tidak bergeser. Kemudian pada demonstrasi yang ketiga, bahwa pada saat Obi mengangkat buku, oke, sesuai dengan penjelasan ulasan awal tentang materi pemahaman usaha, mengapa meja bisa berpindah ketika didorong? Mengapa meja bisa berpindah ketika didorong? Ada yang bisa jawab? Coba yang lain. Mengapa meja ketika didorong dia bisa berpindah? Karena ada gaya gesek antara meja dengan lantai. Mungkin ada yang lain? Joyce? Karena adanya gaya dorongan. Karena adanya gaya dorongan. Mengapa meja saat didorong meja berpindah? Karena ada gaya dorong. Kemudian tembok didorong tadi, tembok tidak berpindah ya? Mengapa? Mengapa tembok tidak? Karena tidak ada usaha. Mungkin ada yang lain? Karena tidak ada usaha, mungkin ada yang lain? Oke, baik. Saat meja didorong, meja berpindah. Mengapa berpindah? Karena ada gaya dorong. Berarti gaya dorong tadi yang menyebabkan meja berpindah. Gaya dorong tadi yang menyebabkan meja berpindah. Oke, nah itu termasuk usaha. Itu termasuk usaha. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Ketika diberi gaya lalu benar berpindah, maka itu disebut dengan usaha. Oke, dari situ siapa yang bisa rumuskan pengertian usaha? Siapa yang bisa? Mirna? Roswita? Usaha hanya dilakukan oleh gaya. Jika gaya
benda menyebabkan benda itu berpindah posisi atau tempat. Ya, usaha hanya bisa dilakukan oleh gaya, ya. Jadi usaha yang menyebabkan benda berpindah. Mungkin ada yang lain? Mungkin ada yang lain? Masih ada tidak? Masih ada yang tidak? Hah? Masih ada atau tidak ada lagi? Kenapa yang lain hanya duduk diam-diam saja? Halo? Hai. Halo? Hai. Halo, hai. Halo. Semangat, eh? Sudah siang, lapar kan? Sebentar lagi kamu sudah pulang. Oke. Dari pengertian usaha tadi masih ada yang lain? Tidak ada lagi ya? Oke. Nah, dari jawaban Roswita tadi, usaha yang bisa dilakukan oleh gaya. Gaya dapat menyebabkan benda berpindah. Jadi teman-teman usaha itu adalah gaya yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan benda berpindah. Benda bergerak untuk berpindah tempat. Jawaban dari Roswita tadi juga benar. Oke. Tepuk tangan untuk Roswita dulu. Oke. Jadi lain kali yang lain juga harus bisa jawab. Jangan hanya duduk diam saja. Jawab sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Oke. Usaha diartikan sebagai gaya yang diberikan pada suatu benda yang menyebabkan benda berpindah. Nah, dari ketiga demonstrasi yang dilakukan tadi, kira-kira mana yang termasuk usaha? Mana yang termasuk usaha coba? Mendorong meja. Apa lagi? Masih ada? Dari ketiga ini. Membawa buku. Membawa buku juga termasuk usaha. Mendorong tembok termasuk usaha atau tidak? Hah? Termasuk. Tembok berpindah? Tidak termasuk usaha. Mendorong meja berpindah, meja termasuk usaha. Buku bisa membawa buku. Apa itu termasuk usaha? Termasuk usaha. Apa satu hobi membawa buku tadi yang berpindah, hobi atau buku? Hobi yang berpindah itu adalah hobi, bukan buku. Dari pengertian usaha itu, maka rumus usaha adalah D sama dengan F kali S. D sama dengan F kali S. Dengan keterangannya adalah F itu gaya dengan satuannya Newton, S perpindahan dengan satuannya meter, dan B usaha. B usaha. B simbol usaha dengan satuannya adalah Joule. Oke, sampai di sini Pak Guru bagian LKPD yang kamu kerjakan LKPD ya. Nah, untuk mengerjakan LKPD silakan duduk berkelompok. Cepat, 1 menit. Oke. Nah, situ jadi perhatikan pada LKPD itu di situ ada materi pokok, tidak perlu dilihat, tadi sudah jelaskan tujuan, sudah. Kemudian langsung pada langkah-langkah kerjanya. Kaitkan di situ. Analisis yang manakah yang termasuk kegiatan melakukan usaha. Jadi di situ tinggal kamu checklist saja kalau memang termasuk usaha, kamu checklist di
kolom usaha. Kalau bukan usaha, kamu cek di kolom bukan usaha. Ya, Pak. Dari 5 kasus itu. Nah, kemudian besar usahanya. Kalau itu termasuk usaha, berapa besar usahanya? Bisa? 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 Bisa, Pak. Halo. Pak. Oke, silakan. Nah, kemudian yang terakhir itu buat kesimpulan, betul ya? Kesimpulan. Di situ ada kesimpulan itu yang termuat dalam kesimpulan adalah pemahaman sudah di dalam pemahaman kalian tentang usaha dalam fisika, termasuk berkaitan dengan 5 kasus yang kamu kerjakan itu, masukkan dalam kesimpulan. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Tidak ada lagi? Oke, silakan kerja. Mulai dari kelompok yang paling ujung, kelompok belakang ujung. Mirna, silakan maju. Boleh menjunjung ember berisi air dengan gaya 30 m sambil berjalan keliling ruang luas dengan jarak 24 m. Buka usaha. Oke, lanjut. Dengan gaya 45 m, tolong memindahkan batu dari permukaan tanah ke atas truk yang tingginya 1 m. Usaha. Lanjut. Beda mengucap telur ayam dengan gaya 5 m hingga telur itu pecah. Usaha. Oke, yang cuma pakai dengar sebentar dulu. Kita bangun tangga. Buah kelapa bermassa 1,2 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 10 m. Usaha. Nilai usahanya berapa? Itu dari sana. Lanjut. Dengan gaya 25 m, Ani menendang buah hingga jatuh pada jarak 0,5 m dari Usaha. Nilai usahanya berapa? Sudah, terima kasih banyak untuk kelompok pertama. Kelompok berikutnya. Nah, kelompok pertama tadi nilai usahanya belum ada, Coba dilanjutkan lagi penyelesaiannya. Coba kelompok kedua. Pernyataan boleh menjunjung ember berisi air dengan gaya 30 m sambil berjalan keliling ruangan kelas dengan jarak 24 meter. Bukan usaha. Besar usahanya 30 kali mol. Dengan gaya 45 m, tolong memindahkan batu dari permukaan tanah ke atas yang tingginya 1 meter. Usaha. 3. Beda menginjak telur Nilai ayam. usahanya berapa? Nilai usahanya 45 kali 1. Oke, lanjut. 3. Beda menginjak telur ayam dengan gaya 5 m hingga telur itu pecah. Bukan usaha. Nilai usahanya 5 kali 0. 4. Buah kelapa bermassa 1,2 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 10 meter. Usaha. Nilai usahanya 1,2 kali 10. 10 ya, lanjut. 5. Dengan gaya 25 m, Adi menendang Dula hingga terjatuh pada jarak 0,5 meter dari posisi berdirinya. Usaha. Nilai usahanya 25 kali 0,5. Oke, baik.
Jawaban dari kelompok ini lengkap. Lengkap. Perlu minta dari presentasi kelompok ini, mungkin ada yang ingin tanggapi dari kelompok lain? Ada? Ada kelompok lain yang mau tanggapi? Silakan. Ada tidak? Ada atau tidak? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Pak Guru minta satu kelompok lagi. Boleh menjunjung ember berisi air dengan gaya 30 Newton sambil berjalan keliling ruang kelas dengan jarak 24 meter, termasuk usaha. Dengan besar usahanya 30 Newton kali 24 sama dengan 720 Newton. Kedua, dengan gaya 45 Newton, Tono memindahkan batu dari permukaan tanah ke atas bukit yang tingginya 1 meter, termasuk usaha. Besar usahanya 45 kali 1 sama dengan 45. Beda menginjak telur ayam dengan gaya 5 Newton hingga telur itu pecah. Bukan usaha. Besar usahanya 0. Buah kelapa bermassa 1,2 km jatuh dari atas pohonnya dengan ketinggian 10 meter, termasuk usaha. Besar usahanya 1,2 km kali 10 meter sama dengan 1,2 km. Dengan gaya 5 Newton, Adip menendang bulan menarik batu pada jarak 0,5 meter dari posisi berdirinya, termasuk usaha. Dengan besar usahanya 25 Newton kali 0,5 sama dengan 5. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Masih mungkin ada yang mau tanggapi? Ada? Oke. Kalau tidak ada, aku rasa bahwa dari ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ini, artinya kelompok yang lain jawabannya pasti mendekati sana, sama. Oke, semua diperhatikan yang ada. Terima kasih banyak atas kelompok-kelompok yang sudah memberikan jawaban, termasuk juga dengan 3 kelompok yang lain yang sudah mengerjakan LKPD yang ada. Coba perhatikan mulai dari kasus yang pertama. Boleh menjunjung ember berisi air dengan gaya 30 Newton sambil berjalan keliling ruang kelas dengan jarak 24 meter. Nah, untuk kasus ini hampir sama dengan kasus Obi membawa buku dari tempat duduknya sampai di pintu, kemudian kembali lagi ke tempatnya. Termasuk usaha atau tidak? Tidak, Pak. Tidak termasuk Usaha. Tidak termasuk usaha. Kenapa tidak termasuk usaha? Karena bendanya tegak lurus. Gayanya tegak lurus dengan perpindahan benda. Yang kedua, pada kasus yang kedua, dengan gaya 45 Newton, tolong memindahkan batu dari permukaan tanah ke atas truk yang tingginya 1 meter. Memindahkan batu ke atas truk yang tingginya 1 meter. Nah, ini memindahkan batu ke atas truk 1 meter. Dengan gaya berapa tadi? 45 Newton. Ini termasuk usaha. Benda berpindah dari tanah sampai atas truk 1 meter termasuk usaha. Maka kalau usaha B sama dengan
F kali S. 45 kali 1 sama dengan Newton. Nah, kemudian pada kasus beda menginjak telur ayam dengan gaya 5 Newton hingga telur itu pecah. Termasuk usaha atau bukan? Hah? Termasuk usaha atau bukan? Termasuk usaha. Kenapa? Kenapa tidak termasuk usaha? Karena mengapa tidak termasuk usaha? Beda menginjak telur ayam dengan gaya 5 Newton hingga telur itu pecah. Kalian bilang tidak termasuk usaha. Mengapa tidak termasuk usaha? Coba siapa yang bisa jawab? Terus kita? Karena perpindahannya nol. Karena berpindah. Telur tidak berpindah, kan? Perpindahan telurnya nol. Telur tidak berpindah. Usaha jika gaya yang diberikan pada suatu benda itu berpindah. Sekarang telur itu sampai pecah, tapi kalau tidak berpindah, usaha yang dilakukan oleh beda tadi sama dengan nol. Kamu perpindahannya sama dengan nol. Jadi pada kasus yang ketiga 5 kali 0 usahanya sama dengan 0. Kemudian kasus yang buah kelapa bermasa 1,2 kg jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 10 meter. Termasuk usaha. Termasuk usaha atau tidak? Termasuk usaha. Dengan gaya potensial. Buah jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon, kemudian sampai di tanah dengan ketinggian 10 meter. 10 meter itu adalah perpindahan. Maka usahanya adalah 1,2 kali 10 sama dengan berapa? Sama dengan 12. 12 diulang. Kemudian yang terakhir dengan gaya lebih Newton Adi menendang bola hingga terjatuh pada jarak 0,5 meter dari posisi berdirinya. Termasuk usaha bukan? Termasuk usaha. Pindahnya 0,5 kali 0,5 sama dengan berapa ini? Iya, 12,5. Oke, 12,5 joule. Oke, termasuk tidak termasuk usaha. Kasus kedua itu termasuk usaha. Kasus ketiga tidak termasuk usaha. Kasus keempat itu termasuk usaha dan kasus kelima itu termasuk usaha. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak kamu sudah mengerjakan KPD-nya. Selanjutnya, Ani mendorong sebuah meja dengan gaya 40 Newton hingga meja berpindah sejauh 50 cm. Pada saat yang bersamaan Ani mendorong tembok dengan gaya 40 Newton, namun sayangnya tembok tidak berpindah. Hitunglah usaha yang dihasilkan oleh Ani. Yang kedua, hitunglah usaha yang dihasilkan oleh Eni. Oke. Nah, ini penyelesaian. Jadi diketahui F Ani sama dengan 50 Newton, F Eni 40 Newton. 40 Newton, kemudian S perpindahan Ani 0,5. Perpindahan oleh gaya Ani ya, perpindahan oleh gaya Ani itu 50 cm harus dibawa ke meter. Kalau 5 kemudian perpindahan oleh ini 0 karena Tidak bergerak benar. apa? Karena tidak bergerak. Oke. Kemudian B Ani sama dengan B Ani
sama dengan F kali S. 50 kali 0,5 sama dengan 25 Joule. Kemudian BNI F kali S sama dengan 46 kali 0 sama dengan 0. Usaha dan Ani dan Eri masing-masing adalah 25 Joule dan 0. Oke. Baik, selanjutnya Guru ingin menjelaskan sedikit tentang usaha positif dan usaha negatif. Tahu positif dan negatif? Tahu positif dan negatif? Awet? Usaha positif dan usaha negatif. Usaha positif. Usaha positif jika gaya searah dengan perpindahan benda. Jika gaya searah dengan perpindahan benda. Jadi pada saat Joyce mendorong meja tadi, gaya Joyce ke arah kanan, perpindahan benda juga ke arah kanan, termasuk dalam usaha positif. Kemudian usaha negatif. Mengapa disebut dengan usaha negatif? Usaha negatif jika gaya berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha negatif itu di sini perlu ada kasih kode. Pada gambar itu ada F dan ada FG. FG arahnya ke kiri, F-nya arah ke kanan. Jadi F yang searah dengan arah perpindahan itu disebut dengan usaha positif. Sedangkan FG ini berlawanan arah dengan arah perpindahan benda. Coba bisa pahami gambar? Bisa? Bendanya berpindah ke kanan. Bendanya berpindah ke kanan. FG-nya ke arah kiri. FG-nya ke arah kiri. FG yang dimaksudkan di sini FG yang mana? Apa yang dimaksudkan dengan FG? Gaya apa sebenarnya? FG ini misalnya, aku kasih contoh. Ketika kita berada di atas kendaraan, kemudian tiba-tiba kendaraan di rem, tahu rem? Di rem. Ketika di rem, jelas bahwa kecepatannya pasti berkurang. Kecepatannya pasti berkurang. Kecepatannya berkurang itu dikarenakan oleh FG, gaya hambatan, itu disebut dengan gaya gesekan. Oke. Kemudian masuk ke usaha oleh beberapa gaya. Usaha yang dilakukan oleh saya jual atau lebih gaya. Oke, baik. Sampai di sini ada tugas yang nanti kamu akan kerjakan di rumah. Tugas itu sudah ada di dalam bahan ajar ya. Di bagian terakhir di bahan ajar itu sudah ada soal itu. Nanti kamu kerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya dikumpulkan ya. Oke, baik. Kemudian untuk kamu bisa mengetahui bagaimana pendalaman kalian tentang materi ajar yang sudah dipelajari tadi. Kamu ingin kamu kerjakan. Oke, silakan. Ya.
Jangan lupa tulis nama. Oke, sudah ya? Hasilnya kumpul. Oke, baik. Jadi sudah selesai dari yang terakhirnya sampai pada penyelesaian soal-soal. Mulai dari awal penjelasan awal tentang pemahaman usaha sampai pada penyelesaian soal tadi, mungkin ada hal yang mau ditanyakan. Ada hal yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi semuanya sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu, kegiatan pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Ingat, tugas yang sudah diberikan itu kerjakan secara pribadi. Pertemuan kali berikut tugas itu bisa dikumpulkan. Kemudian pada pertemuan kita kali berikutnya kita sudah masuk pada materi tentang pesawat sederhana. Sudah masuk pada materi tentang pesawat sederhana. Jadi ulang dengan pengajian yang sudah dibagikan itu pulang sementara dibaca. Oke, baik. Terima kasih banyak. Halo. Semuanya siap untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian. Selamat siang kalian semua. Selamat siang.